terus beban sewa kantor. Nah, peralatan kantor, sampai kita definisikan kira-kira akun-akun apa yang terlibat dalam setiap transaksinya. Nah, terus akhirnya diposting ke buku besar. Nah, buku besar ini kita definisikan per akun. Nah, kita lihat akunnya. Nah, ini nomor 1.1 akun kas ya, atau cashback ya. Kalau misalkan di aplikasi itu namanya cashback. Nah, ini 1.1 kas. Nah, kita hitung semua dari semua transaksi, mana saja yang termasuk kas. Nah, ini semua. Lalu didefinisikan ke piutang usaha. Nah, perlengkapan kantor itu mana aja, peralatan kantor, sampai semua akun yang sudah kita tuliskan sampai ke neraca saldo. Nah, neraca saldo ini harus balance antara debit dan kredit. Nah, kemarin sampai sini. Nah, terus kita masuk ke tahap penyesuaian. Tahap penyesuaian itu sebenarnya ada beberapa cara ya. Nah, tetapi di sini yang paling banyak digunakan adalah penyesuaian aset tetap. Nah, khusus aset. Jadi di sini saya akan menjelaskan tahap penyesuaian khusus aset tetap ya, atau fixed asset. Nah, aset tetap adalah ini ya, aset yang secara fisik terlihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen dan memiliki masa kegunaan atau useful life yang panjang. Contohnya tanah, bangunan, perabot, peralatan kantor, seperti itu ya. Nah, terus mobil, kendaraan itu juga termasuk aset tetap. Terus ini ada aset tak berwujud. Contohnya ada goodwill, ada trademark atau merek dagang, waralaba, ada paten, ada hak cipta. Goodwill itu apa? Ada yang tahu nggak? Biasanya kata-katanya banyak digunakan. Kita harus menjaga goodwill sebuah perusahaan gitu ya. Ada yang tahu nggak goodwill itu apa? Ada yang tahu, Mas, Mbak, semuanya? Aktivitas neraca. Aktivitas neraca dalam neraca. Oke, goodwill. Ada lagi? Terima kasih Mbak Made ya. Jangan lupa menyebutkan nama dan NIM ya. Ada lagi? Ini aset tak berwujud. Nah, kayak ini merek dagang. Kan misalkan sebuah perusahaan kan dia punya merek ya. Merek dagang itu termasuk aset tidak berwujud. Kayak hak cipta. Hak cipta sebuah perusahaan, misalkan perusahaan itu mempunyai suatu karya lalu dihak ciptakan, nah itu juga termasuk aset tak berwujud. Salah satunya juga paten ya, waralaba atau franchise. Goodwill itu apa sih? Bu, izin Bu. Iya. Kesenjangan antara harga beli dan nilai buku suatu bisnis. Kesenjangan. Goodwill itu nama apa ya? Istilahnya, oke, terima kasih Mbak Rahel ya. Goodwill itu apa ya? Kayak nama baik sebuah perusahaan. Nah, ini ya, sebuah nama baik perusahaan itu juga termasuk aset. Nah, tapi aset tak berwujud. Nah, seperti itu ya. Nah, terus untuk aset ini ada metode penyusutan yang akan dimasukkan ke tahap penyesuaian. Nah, sedangkan metode penyusutan itu ada banyak sekali. Nah, yang pertama, ini ya, pertama kali aset tetap diperoleh belum ada penyusutan yang dicatat atau diakui karena belum dipakai. Tetapi nantinya di akhir periode akuntansi setelah aset dipakai maka akan ada nilai penyusutan. Nah, penyusutan itu apa? Menurunnya kegunaan dari suatu aset tetap. Nah, contohnya seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh mungkin? Penyusutan aset itu contohnya seperti apa? Mas, Mbak semuanya? Mungkin saya mau jawab, Bu. Boleh, Mbak Vanessa ya? Itu Bu, kayak misal perusahaan beli barang seperti komputer, lalu kan komputernya pasti dipakai ya Bu buat kepentingan perusahaan, terus kalau dijual itu harganya turun gitu Bu dari harga beli. Ya, oke,
terima kasih Mbak Vanessa. Benar ya, itu penyusutan. Nah, ini contoh penyusutan kayak komputer, PC yang digunakan. Terus misalkan kita jual berapa tahun periode, itu kan pasti harganya berbeda kan. Nah, kayak mobil juga. Nah, itu mengalami penyusutan. Nah, sedangkan metode penyusutan, menghitung metode penyusutan itu ada beberapa cara. Ada metode garis lurus atau straight line method, lalu ada metode saldo menurun ganda. Nah, ini double declining balance method. Ada metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit method. Ada metode unit produksi atau unit of production method, dan metode jam operasional. Ya, operasional hour method. Nah, ini ya, ini banyak sekali metode penyusutan tergantung sebuah perusahaan atau organisasinya itu menggunakan metode penyusutan yang mana. Nah, tetapi kalau misalkan nanti kalian menggunakan sistem informasi akuntansi, ya kebanyakan itu menggunakan straight line method sama double declining balance method. Nah, dalam pencatatan sistem informasi akuntansi, dua metode ini yang paling banyak digunakan. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Nah, ini untuk metode perhitungan garis lurus, atau yang metode yang pertama, ini metode straight line method. Nah, ini menghasilkan jumlah penyusutan yang sama besar untuk masing-masing tahun. Jadi setiap tahun itu penyusutannya sama. Nah, cara mencarinya gimana? Nah, ini penyusutan per tahun sama dengan harga perolehan dikurangi estimasi residu per estimasi umur ekonomis. Harga perolehan itu apa? Ini ya, jumlah seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk menjadikan aset tetap yang baru atau yang baru beli atau diperoleh siap digunakan. Nah, misalkan ini kayak tadi membeli komputer, harga perolehan membeli komputer sebesar 500 juta misalkan. Satu lab total komputernya ada 20, harganya misalkan 500 juta. Nah, tetapi yang dihitung bukan pure harga dari 500 juta itu, tetapi apa? Kita harus menghitung pajaknya, biaya asuransinya, biaya angkutnya, biaya pemasangan, pokok semua biaya yang dikeluarkan untuk untuk menjadikan aset tetap itu. Nah, itu namanya harga perolehan. Nah, kalau estimasi residu, ada yang tahu nggak? Kira-kira apa? Itu Bu, saya menjawab. Estimasi residu itu mungkin sebuah estimasi dari sebuah nilai setelah aset itu dijual gitu. Setelah dijual? Ya, nilai yang didapat gitu maksudnya. Berarti gimana? Misalkan kayak lab komputer tadi? Ya, misalkan komputer ya Bu. Nah, itu dikurangi estimasi residu itu memperkirakan gitu Bu, nilai yang akan didapat setelah ketika komputernya itu nanti dijual gitu. Nanti dijual itu berapa lama? Setnya. Ya, tergantung itu Bu, dengan berapa tahun pakai itu Bu. Nah, periodenya ya. Nah, ya. Benar. Jadi kalau metode perhitungan garis lurus, kita itu ada menghitung estimasi residunya. Nah, ini ya, estimasi nilai residu. Nah, ini taksiran nilai sisa aset tetap yang diperkirakan masih akan ada tetap pada umur ekonomisnya. Nah, nilai ini ditentukan secara subjektif tergantung pada penilaian manajemen perusahaan dan memenuhi asas kewajaran. Nah, ini contohnya apa? Contohnya kayak lab komputer tadi ya. Kita sudah beli dengan harga 500 juta, ternyata harga perolehannya 650 juta. Nah, ketika kita akan menjualnya dengan sesuai dengan umur ekonomisnya, misalkan umur ekonomis sebuah peralatan yang kita beli tadi 5 tahun, berarti kira-kira nanti 5 tahun ke depan itu harganya sisa berapa sih? Nah, itu. Nah, ini bisa dilihat dari harga-harga referensi barang sejenis. Kayak misalkan saya punya laptop dengan spesifikasi seperti ini, harganya dulu saya beli 10 juta. Ternyata berharga 2 juta. Nah, seperti itu. Jadi melihat referensi-referensi untuk memenuhi asas kewajaran ini.
Nah, seperti itu ya, dan itu tergantung penilaian manajemen perusahaan. Nah, terus estimasi umur ekonomis. Nah, ini taksiran lamanya sebuah aset tetap dapat memberikan manfaat kegunaan bagi perusahaan. Ada yang kalau misalkan kayak sebuah lab itu ya, perangkat elektronik laptop itu ada yang estimasi umur ekonomisnya hanya 3 tahun. Kalau mobil hanya 5 tahun. Nah, tergantung perusahaan, manajemen perusahaan itu menggunakan asetnya. Nah, sampai sini paham ya? Nah, ini contohnya ya. Nah, ini misalkan sebuah peralatan kantor dibeli dengan harga 8.500.000 pada tanggal 1 Januari 2020. Perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam menghitung beban penyusutan periodenya. Nilai sisa aset tetap tersebut diperkirakan sebesar 1 juta pada akhir manfaatnya. Perusahaan mengestimasi bahwa peralatan toko tersebut memiliki umur ekonomis 10 tahun. Nah, kira-kira nilai penyusutannya berapa per tahun? Ada yang bisa menjawab mungkin? Kalau disesuaikan dengan rumus ini ya. Boleh raise hand. Ini rumusnya. Ini ya, untuk menambah nilai keaktifan teman-teman ya. Ada yang bisa? Boleh raise hand. Oke, selain Mas Gilbert mungkin ada lagi yang raise hand? Ayo, Mas, Mbak. Oke, mungkin Mbak Naura dulu ya, Mas Gilbert ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Silakan Mbak Naura mungkin. 750.000 ya Bu. Dari mana Mbak? 8.500.000 dikurangi 1 juta dibagi 10 tahun. Ya, benar ya. Nah, itu selama 1 tahun karena dia dibeli pada tanggal 1 Januari 2020. Kalau saya belinya di bulan Mei, kira-kira berapa? Di akhir periodenya, kira-kira penyusutannya berapa? Ada yang tahu? Kalau 1 tahun kan berarti 750.000. Berarti kalau dimulai bulan Mei, kira-kira berapa? Ada yang bisa menjawab? Mas, Mbak. Ini menghitung penyusutan ya. Jadi banyak banget nanti kalau menggunakan sistem informasi akuntansi ya. Banyak digunakan metode ini. Nah, kalau misalkan 1 tahun kan berarti penyusutannya 750.000 karena dimulai per 1 Januari. Kalau misalkan dimulai bulan Mei, kira-kira penyusutannya berapa dalam 1 tahun itu? Ada yang tahu, Mas, Mbak? $500.000 ya, Bu. Mas Ridwan, 500.000. Dari mana, Mas, asalnya? Dari 750.000 itu dibagi tiap bulannya gitu, Bu. Terus dimulai dari Mei kan, berarti maju 4 bulan. 12 bulan itu dikurangi 4 bulan. Oke. Apakah benar ya?
Terima kasih Mas Ridwan. Nah ini sudah benar Mas Ridwan cara menghitungnya seperti itu. Maju per bulan, berarti per bulannya berapa Mas? 62.500. 62.500. Coba berarti kalau 1 Januari ke ini 1 Januari ke akhir periode Desember kan berarti bulan 12 bulan kan berapa? 750.000. Gampangannya gitu. Kalau 8 bulan kan kalau dimulai dari bulan Mei berarti kan dia maju dan sisa 8 bulan. Kalau 8 bulan berapa? Berarti kan tinggal 8 per 12 dikali 750. Apakah hasilnya sama ini? Sama enggak? Sama enggak? Sama, Bu. Sama ya? Nah, benar. Berarti seperti itu cara menghitungnya. Oke, terima kasih Mas Ridwan ya, Mas Ridwan. Iya, Bu. Nah, ini ya caranya tadi dia masuk ke beban penyusutan sama akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini nanti penyusutan itu masuk beban ya dengan akumulasi per tahunnya seperti 750.000. Nah, itu kalau metode garis lurus. Nah, ini per Januari. Kalau misalkan per bulan ya tinggal mengalihkan 9 per 12 kali 750.000. Ini kalau bulan April. Kalau Mei tinggal 8 per 12. Nah, gitu ya. Sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan mungkin dari teman-teman? Nah, lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ada metode saldo menurun ganda. Nah, saldo menurun ganda itu dia tidak menggunakan nilai residunya. Kita tidak mempertimbangkan nilai residu, tetapi hanya kira-kira umur ekonomisnya, melihat dari umur ekonomis dari barang itu. Nah, rumusnya apa? Harga perolehan per umur ekonomis, nah ini dikali 2 sama dengan penyusutan. Nah, contohnya ini, IT Telkom Surabaya membeli mobil seharga 500 juta misalkan. Pada bulan April 2020 diperkirakan tidak mempunyai residu selama 10 tahunnya apa? Oh, kira-kira 10 tahun lagi itu mobil itu sudah nggak ada harganya gitu. Kita ingin menggunakan mobil itu lifetime, maksudnya selamanya sampai elek, sampai ekrek-ekrek nih ya istilahnya. Misalkan sampai 10 tahun ya. Nah, tinggal membagi dengan lamanya umur ekonomis dari mobil itu. Misalkan harganya 500 juta, ini ya di tahun pertama ya ini, di tahun pertama 500 juta per 10 dikalikan 2, berarti 100 juta. Berarti di tahun ke-1 dia nilai penyusutannya 100 juta. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, di tahun kedua 400 juta per 10 kali 2 80 juta. Di tahun ketiga berarti berapa? Ada yang tahu? 64 ya. 64. Hasilnya dari mana? Itu kan penyusutannya 80 juta, jadi 320 juta ya. Di tahun ketiga dibagi 10 dikali 2. 32 kali 2 Nah, benar ya? penyusutannya. Terima kasih Mas Gilbert ya. Nah, benar ya, ini penyusutan di tahun ketiga itu ada 64 juta. Nah, kita menggunakan yang ini, per tahunnya berbeda. Nah, kalau misalkan ini kan per April, hitungannya per April 2020. Nah, kalau misalkan kita menghitungnya di bulan yang berbeda, ya tinggal mengalihkan aja. Misalkan 1 bulan di tahun ke-1 itu 100 juta. 1 bulan itu April, periode April sampai misalkan April selanjutnya ya. Nah, berarti ada 12 bulan. Kalau 8 bulan berapa? Misalkan April, Mei, Juni, Juli lah katakanlah. Juli sampai April ini berapa? Berarti tinggal mengurangi. Caranya seperti tadi. Tetapi ini per tahun beda. Nah, paham ya sampai sini ya? Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mas, Mbak semuanya? Bu, nggak ada ulang yang tadi, Bu. Gimana, Mbak? Boleh dijelaskan ulang yang barusan? Yang mana? Yang
April, maksudnya yang pada dimundurin pada bulan Juli. Oh ya, jadi misalkan ini, kalau ini tadi, kalau yang pertama kan kita melihat dari sisa residunya. Nah, kalau yang metode saldo menurun ganda, kita melihat dari umur ekonomisnya. Tetapi kita melihatnya per tahun, karena setiap tahun itu nilainya beda. Kayak di tahun pertama ini kan, misalkan di periode April sampai April. Nah, 12 bulan itu dengan tahun itu ya, nah ini 100 juta, karena misalkan beli mobilnya di bulan April gitu ya. Nah, berarti 12 bulan itu 100 juta. Nah, kalau kita melihat kayak tadi, belinya nggak di bulan April, mundur, misalkan Juli tadi. April ke Juli itu berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli. 3 ya. Ketiga, April ke Juli kan 3. April ke Juli misalnya ini selisih 3 bulan. Berarti 9/12 dikali 100 juta. Nah, sama dengan berapa? 900 juta per 12. Nah, ini tinggal hasilnya berapa. Seperti itu ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, nah itu cara menghitung metode saldo menurun ganda. Nah, terus selanjutnya ini ada metode jumlah angka tahun, atau sum of years digit method. Nah, ini sama dengan saldo menurun, tetapi pakai rumus yang ini. Harga perolehan dikurangi harga residu dikali N plus N-1 plus N-2 dan seterusnya. Sampai N- seterusnya. Sampai tak hingga. Nah, tak hingga ini apa? Nah, ini umur ekonomis. Perkalian ini nilai umur ekonomis. Nah, umur ekonomisnya dari mana? Dari ini. Nah, ini ya, misalkan peralatan mesin mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Nah, ini mesin ya berarti. Nah, berarti cara menemukan harga penyusutannya gimana? Ya, harga perolehan, katakanlah misalkan peralatan mesin ini harganya 500 juta. Berarti 500 juta kira-kira berapa? Misalkan tinggal 150 juta gitu ya. Nah, ini dikalikan 5 tahun ini, 5 ke belakang 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Totalnya berapa? Ada 15. Berarti dikali 15. Nah, hasilnya berapa? Nah, ini 450 juta dikalikan berapa ini? 15. Nah, seperti ini totalnya ya. 5 tahun ini per tahunnya ini dikalikan 5. Ketika totalnya akan ketemu ini 450 kali 15. Tetapi kalau per tahunnya ya, per tahun pertama dikalikan 5, tahun kedua dikalikan 4, tahun ketiga dikalikan 3, 2, 1. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kalau metode jumlah angka tahun. Nah, paham ya sampai sini ya? Tahun 1 dikalikan 5, tahun 2 dikalikan 4. Yang ini, yang N-nya. Tahun ketiga dikalikan 3. Nah, seperti itu. Sesuai dengan umur ekonomis yang ditentukan. Nah, oke ya. Gimana, Mas, Mbak semuanya? Paham. Oke. Nah, ini selanjutnya ada metode unit produksi. Nah, unit produksi ini tergantung unitnya atau produksinya, apa yang diukur. Nah, kalau misalkan mesin, nah berarti mesin itu kapasitas ya berarti. Kalau mesin pabrik itu yang dihitung kapasitasnya. Misalkan dalam satu jam tuh dia dapat mencetak atau kapasitasnya berapa sih untuk memproduksi itu berapa. Nah, ini ya. Kalau mobil apa berarti jarak, misalkan seperti itu. Tergantung unit produksi yang dihitung.
Nah, contohnya ini juga ada IT Telkom Surabaya membeli mobil pada bulan Desember 2015 dengan harga 500 juta secara tunai. Nah, 4 tahun kemudian perusahaan ingin menjual mobil dengan harga 100 juta. Nah, ini ya, 4 tahun kemudian. Nah, pertamanya 500, 4 tahun kemudian jadi 100. Nah, mobil yang dibeli sudah menempuh jarak 100 km. Nah, namun sekarang sudah menempuh 20.000 km. Maka penyusutannya, ini 20.000 ya maksudnya, 20.000. Nah, maka penyusutannya, ini harga perolehan dikurangi, harga ini ya, harga ingin menjual mobil dengan harga 100 juta ini, 4 tahun pada masa 4 tahun, dikalikan kilometernya, maka harganya 100.000. Nah, penyusutannya seperti itu. Nah, ini kalau metode unit produksi, tapi biasanya jarang digunakan ya. Nah, oke ya. Nah, itu tadi digunakan untuk penyesuaian di harga penyusutan aset tetap. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Mas, Mbak, semuanya? Belum ada, Bu. Nah, silahkan nanti dipelajari ya. Nanti UTS-nya mungkin keluar cara-cara penyusutan gitu ya. Nah, terus ini materi yang terakhir, seharusnya minggu kemarin ya. Nah, ini ada sistem informasi akuntansi kaitannya dengan bisnis proses fundamental. Nah, data model REA. Ada yang pernah belajar REA mungkin? Ada yang tahu REA itu apa sebelumnya? Boleh searching kok, boleh cari referensi dimanapun ya ini ya. Jadi kalau misalkan saya menjelaskan, saya ngasih PPT itu jangan percaya langsung ya. Jadi kalian juga harus mencari referensi, biar tahu perbedaan mungkin antara yang kita pelajari dengan referensi-referensi yang ada. Oke, sebelumnya ada yang pernah tahu terkait REA? Bisnis proses fundamental, data model REA. Ada yang tahu? Mas, Mbak? Ini sudah makan siang semua belum? Saya ingin menjawab ya, Bu. Sudah makan siang semua belum, Mas, Mbak? Sudah, Bu. Udah, Bu, udah makan. Udah. Ada yang belum makan nggak? Nah, sudah makan semua. Pasti ngantuk ini ya. Biasanya jam-jam error. Jam berapa sih ini? Kalau jam 1:30 ini enaknya ngapain? Ada yang tahu nggak? Tidur, Bu, biasanya. Enak ya? Iya, benar. Biasanya tidur. Bu, Iya, apa? ini nemu, tapi nggak tahu benar apa nggak ya, Bu ya? Ya, boleh, silahkan. Ini boleh cari referensi, silahkan. REA, data model REA atau data modeling, pemodelan data adalah proses menjelaskan sebuah database sehingga dapat mempresentasikan seluruh aspek organisasi, termasuk interaksinya dengan lingkungan eksternal. Tujuan dibuatnya sebuah pemodelan data adalah secara eksplisit menangkap dan menyimpan data mengenai aktivitas bisnis organisasi yang akan direncanakan, dikendalikan, dan dievaluasi. Gitu lah, Bu. Ya, benar. Kita melihat kira-kira maka apa aja yang akan kita gunakan untuk memperoleh informasi ya dalam sebuah perusahaan. Nah, kita bisa menggunakan data model REA. Terima kasih Mbak Rahel ya. Nah, oke, sebelumnya ini ya capaian pembelajaran. Nah, mahasiswa dapat memahami definisi bisnis proses dan menjelaskan bisnis proses menggunakan diagram REA. Nah, mahasiswa dapat memahami tentang REA dan membuat REA dari sebuah case study. Jadi nanti kalian seharusnya bisa membuat REA diagram ya dari case study.
Nah, sebelum membahas REA, mungkin kita membahas IR diagram dulu ya, atau entity relationship diagram. Nah, sebenarnya REA ini bagian dari IR diagram, tetapi REA ini lebih ke proses bisnisnya. Kita mendefinisikan proses bisnisnya terlebih dahulu. Nah, terutama kaitannya dalam sistem informasi akuntansi. Nah, sebelumnya ada yang pernah tahu kaitannya dengan IR diagram atau ERD? Ada yang pernah belajar? Ada yang pernah membuat ERD atau melihat ERD? Mas, Mbak? Ada yang pernah? Pernah melihat, Bu. Pernah Sepertinya melihat? belum. Oh ya, Mbak Yuni ya, pernah melihat ya? Di mana Mbak melihatnya? Di ITTS, Bu. Apa ya? Soalnya cutting, Bu. Waktu semester lalu, Bu. Soalnya kakak tingkat? Iya. Oke. Soalnya tentang apa Mbak? Masih ingat nggak? Atau hanya melihat saja? Tentang study case, Bu. Terus disuruh membuat ER diagram gitu, ERD-nya. Ya, dibuat gitu, Bu. Dibuat kotak-kotak, terus disambungin gitu, Bu. Oh, membuat kotak-kotak terus disambungin. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Yuni. Mungkin ada teman-teman lagi yang pernah menggunakan atau pernah mendesain atau pernah tahu melihat aja nggak apa-apa. Selain Mbak Yuni. Ya, silahkan. Mas. Pernah melihat, Bu, pas di Mana? SMK. Oh. Berarti dulu jurusannya apa Mas waktu SMK? PPL, Bu. Berarti sudah tahu ini kalau Mas Ahmad Fajar ya? Tahu, Bu, tapi lupa. Oke, gimana Mas kira-kira? Boleh dijelaskan kira-kira IR diagram itu apa? Kayak hubungan entitas gitu, Bu. Entitas itu apa? Apa ya? Nih. Lupa udah- saya. Oke. Gak apa-apa. Terima kasih Mas Ahmad ya. Jadi Sama-sama. benar itu nanti kalian akan bertemu IR diagram ini, membuat IR diagram atau kaitannya dengan database ya. Nanti di semester tingkat, di semester lanjut, semester depan mungkin ya. Nah, IR diagram itu apa? Hubungan antara entitas. Nah, entitas itu apa? Apapun yang ada dalam organisasi yang yang ingin kita kumpulkan dan disimpan datanya. Nah, misalkan organisasi itu IT Telkom Surabaya. Nah, kalau kalian ingin membuat IR diagram atau ingin menentukan entitas-entitas. Nah, kira-kira entitas apa yang terlibat dalam organisasi IT Telkom Surabaya? Kalian ingin mengumpulkan atau menyimpan data tentang apa? Ada yang tahu? Data mahasiswa, Bu. Nah, pasti data mahasiswa. Terus data mahasiswa aja? Dosen, karyawan, Dosen, terus karyawan, apalagi? Ini baru usernya, agen-agen yang terlibatnya, belum eventnya atau aktivitasnya, belum resource-nya. Resource. Nah, di sini ya, benar. Jadi kita ingin mengumpulkan data agar data itu dapat memberikan sebuah informasi. Nah, nanti mungkin IR diagram nanti ya di semester selanjutnya. Nah, sebelum IR diagram kita masuk ke REA diagram karena basicnya ini REA diagram khususnya di sistem informasi akuntansi. Cara mendefinisikannya itu ya. Nah, ini ada variasi diagramnya. Nah, ini yang pertama panel A. Panel A ini ada relationship atau menggunakan diamond ya, menggunakan kotak seperti ini. Nah, ada yang cara menulisnya seperti ini. Lalu ada yang panel B ini, nah langsung garis lurus. Nah, ada yang seperti ini, dia menampilkan entitas-entitasnya. Misalkan ini sales, penjualan ya, sales. Sales itu entitasnya apa? Ada invoice number, date, ada amount, ada item number, inventory lah. Di mana atribut-atribut ini harus ada yang unik.
yang membedakan dengan atribut-atribut yang lain atau membedakan dengan entitas yang lain. Nah, kira-kira kalau misalkan contohnya ini mahasiswa. Kira-kira atributnya apa aja? Atribut mahasiswa itu? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Limbo. NIM. Jangan lupa menyebutkan nama dan NIM ya. Oh ya, Nabil yang Mas Nabil ya? iya Bu. Oke, Mas Nabil. NIM. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Nama Ya, NIM. Nama. Terus kelas, mungkin Bu. apa? Kelas mungkin Bu. Oke, kelas masuk aja lah dulu. Terus Jurusan Bu. jurusan. Nah ini ya informasi-informasi yang ada pada entitas mahasiswa. Atributnya apa? Ada NIM, ada nama, ada kelas, ada mungkin jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Terus ada alamat email. Nah, kira-kira dari semua atribut ini yang unik tuh yang mana? Yang membedakan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain? NIM. Nah ini ya, ini yang unik. NIM. Ya, itu namanya nanti primary key. Nah, sama seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Kalau sales penjualan tuh ada invoice number, ada date, ada tanggal kapan penjualan, transaksi penjualan itu terjadi, jumlahnya berapa, terus misalkan ditujukan kepada siapa. Itu atribut-atribut pada sales penjualan. Nah, ini ada entitas inventory. Inventory ada item number. Nah, atau di gudang itu kan ada banyak barang ya. Nah, masing-masing barang itu harus dikasih ID atau item number di sini. Nah, ada deskripsi barang, lalu ada list price, ada harga-harga dari barang-barang itu. Itu bisa ditulis atau digambarkan seperti ini. Nah, terus ini panel D, ini ada atribut list in separate table atau dipisah dengan tabel. Nah, sales itu atributnya apa aja? Invoice number, date, month, sama seperti ini, tinggal memindahkan di kolom ini. Nah, terus selanjutnya pemodelan REA. Nah, ini secara garis besar cara menggambarkan IR diagram dan REA diagram ya. Kita masuk ke pemodelan REA. Pemodelan REA itu apa? Nah, ini metode formal untuk mengidentifikasi dan menggambarkan sifat-sifat penting dalam proses bisnis organisasi. Jadi kita lebih ke proses bisnis organisasi terlebih dahulu. Jadi kira-kira dalam contohnya gini, misalkan kita membeli sesuatu. Nah, kita membeli apa? Terus kita mengeluarkan apa? Terus prosesnya seperti apa? Siapa saja yang terlibat dalam transaksi kita? Nah, itu kita dapat gambarkan menggunakan pemodelan REA. Nah, dengan indikator. Nah, indikatornya apa? REA sendiri. REA itu dari resource, event, dan agen. Ya. Nah, resource itu apa? Sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Nah, kalau di sistem informasi akuntansi, contohnya apa? Ada inventory, ada kas. Nah, ini masuk ke resource. Karena apa? Karena dia memiliki nilai ekonomi. Nah, event itu apa? Aktivitas yang ada dalam organisasi. Nah, terkait dengan kolek informasi. Contohnya gini, misalkan saya membeli kopi. Ya, misalkan saya membeli kopi. Ini kopi. Nah, berarti resource-nya apa? Resource-nya di sini ada inventory. Karena apa kaitannya dengan kopi yang akan dikeluarkan. Lalu ada cash. Nah, uang yang akan kita bayarkan dan yang akan masuk ke toko kopi ini. Nah, eventnya apa? Di sini sales, penjualan. Nah, berarti eventnya penjualan. Nanti kita akan menggambarkan proses seperti itu. Nah, agennya siapa? Partisipan, baik itu eksternal dan internal. Biasanya misalkan customer atau saya sendiri ya, misalkan kasir, ada kasir di internal atau employee. Nah, seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait pemodelan REA ini?
Nah, nanti kalian UTS akan menggambarkan pemodelan REA atau menggambarkan REA diagram sebuah UKM, itu ya. Bisa saya menanya, Bu? Berarti kaitannya REA di dalam bagian ERD itu apa, Bu? Proses bisnisnya. Jadi gini, kaitannya apa? Kaitannya setelah kita tahu pemodelan REA, nah, berarti nanti tahu relationship-nya. Nah, misalkan aktivitas ini kita gunakan ya sales, terus nanti kita tahu relationship antara sales dan resource-nya bagaimana. Nah, setelah ini ya Mas ya, mungkin kita akan membahas contoh-contohnya sampai mungkin ke kaitannya dengan IR diagram. Itu ya. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Nah ini tolong diperhatikan ya, karena nanti akan UTS-nya ini proyek akhir dari membangun diagram REA. Nah, cara membangun REA bagaimana? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kegiatan atau event pertukaran ekonomi yang mewakili hubungan dualitas dasar memberi untuk menerima. Jadi get and give and get. Ini prinsip dualitasnya. Lalu mengidentifikasi sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan pertukaran ekonomi dan para pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Berarti sumber daya itu resource, sedangkan para pelakunya dia agennya. Nah, ini contoh penjualan barang. Nah, contoh penjualan barang kan ada give, ada get ya. Nah, prinsip dualitas itu seperti apa? Nah, give, resource berkurang dan resource bertambah. Maksudnya, menjual barang kan ada yang berkurang. Yang berkurang apa? Kalau saya membeli kopi tadi, yang berkurang apa? Uangnya, Bu. Uang. Berarti uang saya berkurang. Nah, terus yang bertambah apa berarti? Baku. Nah, apa yang saya beli? Atau uang cash yang ada pada kopi. Yang ada pada perusahaan kopi. Itu ya. Inventorinya juga bisa berkurang. Nah, terus selanjutnya menganalisis setiap kegiatan pertukaran ekonomi, apakah kegiatan tersebut harus dipisah menjadi kombinasi dari satu atau lebih kegiatan. Tetapkan kardinalitas setiap hubungan. Caranya bagaimana? Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini diperhatikan ya. Pertama, di sini ada cookies. Nah, ini ada roti. Roti ini masuk ke inventory. Terus di sini ada customernya siapa? Buaya darat ya. Buayanya lapar. Nah, terus ini ada employee. Ada employee-nya siapa? Gajah dia punya uang cash. Nah, di sini si cookies ini punyanya si gajah. Lah, buaya ini dia lapar, dia ingin menginginkan cookies. Nah, terus si gajah memberikan cookiesnya. Si gajah memberikan cookiesnya ke buaya. Nah, di sini buaya punya uang. Nah, uangnya ini dikasih ke gajah. Istilahnya kayak membeli biasa. Saya membeli kopi seperti itu. Nah, terus di sini ada dua event yang terjadi. Nah, ini dualitas tadi ya, get and give. Nah, yang pertama gajah memberikan atau mengurangi inventorinya atau memberikan cookiesnya kepada customer buaya, dan gajah menjual cookies kepada buaya, dan buaya membayar gajah untuk pembayaran cookies. Nah, di sini ada dua. Nah, ini namanya prinsip dualitas tadi. Nah, selanjutnya ternyata si gajah ketika dia sudah mendapat uangnya itu disimpan di bank. Nah, gitu ya. Kayak saya membayar ke kopi tadi, lalu disimpan ke bank. Nah, selanjutnya kita menganalisis sesuai dengan resource, event, dan agen-agennya. Nah, di sini ada cookies. Nah, cookies dia masuk inventory. Nah, inventory tadi kan resource ya, ada uang cash juga resource.
Nah, terus agennya siapa aja yang terlibat? Ada buaya, ada gajah sebagai internal agen. Internal agen itu bisa karyawan, atau nanti kalau kalian membuat kasir itu juga bisa. Nah, eksternal agennya ada buaya atau customer. Nah, berarti sudah ketemu R dan A. Selanjutnya, eventnya apa? Eventnya ini menjual. Nah, cookies, inventory yang tadi kita tulis tetap ditambahkan dengan event. Eventnya apa? Menjual. Ini dari aktivitas yang pertama. Nah, kayak si gajah menjual cookiesnya kepada si buaya. Nah, berarti cookies di sini resource-nya inventory. Eventnya apa? Dia kegiatannya menjual agen atau siapa yang terlibat, gajah dan buaya. Sampai sini paham ya? Bu. Nah, selanjutnya ini yang kedua. Nah, yang kedua ini ada gajah menerima pembayaran dari buaya atau buaya membayar gajah. Nah, terus kita identifikasi lagi resource-nya apa, event-nya apa, agennya apa. Ini eventnya itu dia menerima uang kas, menerima uang, istilahnya seperti itu. Nah, cash receipt event, dia menerima cash receipt. Nah, terus siapa saja yang terlibat? Buaya dan gajah juga, internal dan eksternal agen. Nah, selanjutnya di antara dua aktivitas proses bisnis ini digabung menjadi satu. Nah, kurang satu lagi. Cash-nya ini, uangnya itu kan disimpan di bank. Nah, dia masuk resource, cash resource. Nah, disimpan ke bank. Nah, dari proses bisnis ini digabung sehingga menjadi gambaran seperti ini. Nah, ini resource-nya, R itu resource, ini eventnya ngapain aja, ada cash receipt dan sell menjual dan agen. Nah, itu ya. Agennya siapa? Gajah dan buaya. Nah, sampai sini paham ya? Mas, Mbak semuanya. Ada yang masih bingung? Cukup paham sih. Oke. Cukup paham ya? Nah, selanjutnya di sini ada REA basic template. Nah, syarat dalam REA itu apa? Yang pertama, each event is linked to at least one resource that it affects. Maksudnya apa? Paling enggak satu event itu terhubung satu resource. Ini ya, satu event, ini event. Suatu event, setiap event ya terhubung minimal satu resource. Ini contohnya yang hijau ini. Ya. Terus prinsip yang kedua apa? Each event is linked to at least one other event. Nah, paling enggak event itu harus berhubung dengan satu event. Nih, event. Terus yang ketiga, each event is linked to at least two participating agent ya. Berarti setiap event ini dia harus ada dua agen. Terlibat dengan dua agen. Ini juga terlibat dengan dua agen. Karena kalau proses transaksi jual beli kan pasti ada dua pihak, walaupun nanti pihak yang satunya employee-nya itu sudah diotomasi. Nah, itu tetap terjadi dengan dua agen. Nah, sampai sini paham ya? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Mas, Mbak? Mas, Mbak, ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Oke. Nah, ini REA basic template yang biasa digunakan. Nah, ini ada revenue cycle. Nah, ada pendapatan. Revenue itu biasanya ada give inventory, maka dia get cash. Kayak tadi ya, ini yang kita contohkan tadi. Nah, kita memberikan cookies kita, lalu kita mendapatkan uang. Nah, lalu ada expenditure cycle, jualan ya. Ini ada give cash, kita menerima uang cash, dan kita akan get inventory. Maksudnya apa? Ini kaitannya dengan bahan baku. Pembelian ya, bahan baku.
kayak ini misalkan di depan melakukan penjualan ya, kayak di toko kopi tadi, ini depannya melakukan proses jual beli dengan customer. Nah, kalau proses ini give cash dan get inventory, kita memberikan uang dan mendapatkan inventory, berarti kaitannya dengan supplier. Nah, kita istilahnya membeli bahan baku. Nah, ini ada payroll cycle atau penggajian. Berarti give cash, berarti get employee time. Nah, ini event-event ini yang bisa kalian gunakan nanti ketika membangun diagram REA. Itu ya. Nah, get employee time itu nanti dia kaitannya dengan siapa saja. Oh, berarti kaitannya pasti dengan employee. Nah, terus siapa yang menggaji? Berarti HR atau human resource-nya. Seperti itu ya. Give cash. Nah, siapa yang memberikan? Nah, ini berarti perusahaannya yang mendapat get employee time-nya. Nah, ini tergantung peraturan kalian yang akan dibuat seperti itu ya. Nah, terus ini ada financing cycle, ada financial cycle ya, kaitannya dengan siklus keuangan. Nah, ini ada give cash, berarti kita juga dapat get cash. Nah, lalu ada production cycle. Nah, get inventory ini sama kayak ini, get inventory berarti ada give. Ini kalau production ya, dia ke kayak mesin gitu ya. Kayak pabrik-pabrik itu banyak yang menggunakan ini get inventory. Untuk menciptakan sebuah bahan baku, dia ada employee time, ada raw material, nah lalu ada machinery atau equipment. Nah, ini bisa digunakan sebagai event ketika kalian nanti membuat REA basic template, REA diagram. Nah, terus setelah kita membuat ini kan tadi sudah jadi kan, cookies, sell, gajah, cash, event atau REA diagram secara basic seperti ini. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita harus memberikan notasi kardinalitasnya. Nah, notasi kardinalitasnya ini ada yang pertama graphical symbol, ini kita menggunakan minimum dan maksimum kardinalitasnya. Lalu ada min max notation sama ya ini. Lalu ada UML notation, ada maksimum only. Jadi sebuah kardinalitas itu bisa digambar hanya nilai maksimalnya aja atau dengan UML notation. UML notation itu ada yang gini 0 ini artinya 0, kalau 1 seperti ini. Nah, kita harus membuat kardinalitasnya. Nah, ini ya kardinalitasnya. Nah, ini ada simbol seperti ini. Nah, simbol kayak buletan gini terus ada plus atau 1 di sini. Nah, berarti artinya apa? Kardinalitasnya apa? Berarti dia nilai minimumnya 0, maksimumnya nilainya 1. Nah, ini ya, example, ini ada entity A dihubungkan dengan entity B. Nah, relasinya seperti ini. Nah, terus ini meaning atau artinya, each instant of entity A may or may not be linked to any instant of entity B, but can be linked to at most one instant of entity B. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak maknanya ini apa? Kalau di bahasa Indonesia kan. Ini apa artinya? Boleh raise hand mungkin? Ini membaca ini ya, membaca diagram yang ini. Ada yang bisa? Ini nggak apa-apa ya, salah. Kita diskusi bersama. Ada yang tahu mungkin? Kira-kira arti ini loh, arti ini apa maksudnya? Boleh di Google Translate atau diterjemahkan. Oh, yang di kota aja ya, Bu? Iya, yang di kota aja. Ya, izin menjawab ya, Bu, kalau soal referensi. Iya. Menurut saya itu setiap instek dari identitas itu mungkin atau tidak terkait dengan sikap entitas. Saya ulangi, Bu. Maaf, setiap instansi dari entitas A mungkin atau mungkin tidak terkait dengan sikap entitas D, tetapi dapat menjadi atau tertaut ke paling banyak satu instansi PF ke instantif B, entitas D, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau ingin memberikan jawabannya? Mas, Mbak? Yuk.
Ayo Mas Mbak. Each instance of entity A may or may not be linked to any instance of entity B, but can be linked to at most one instance of entity B. Maksudnya apa? Kalau dilihat dari kardinalitas gambar ini, nah ini berarti nilai minimumnya berapa? Nilai minimumnya berapa? Berapa, Rek? 0, Bu. 0. Oh, ya 0. Terus nilai maksimumnya berapa? Maksimumnya? 1. 1. Kita lihat ya, sesuai dengan simbol ini, simbol cardinality ini. 0, 0, 1. Nah, ini artinya kan each instant of entity A may or may not be linked to any instant of entity B. Nah, berarti ini apa? Not be linked to instant entity B. Terhubung. Berarti cara membacanya kalau simbolnya di sini nempel di entitas B, cara membacanya dari entitas A. Entitas A terhubung dengan entitas B dengan nilai minimum 0, nilai maksimum 1. Yang artinya apa? Ini may not be linked to instant of entity B. Dia mungkin tidak terhubung dengan entitas B atau tidak memiliki hubungan entitas B dengan, atau dia entitas A berhubung dengan entitas B dengan nilai maksimum 1. Nilainya 1. Seperti itu ya. Berarti dia membacanya dari entitas A. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Mas, Mbak? Belum ada. Saya mau tanya. Itu Rahel mau nanya, Bu. Iya. Gimana, Mbak? Kalau misalkan yang tandanya itu lebih ke A, gimana, Bu? Berarti dibalik gitu, Bu, bacanya. Berarti entitas B terhadap entitas A. Kalau di sini. Itu ya. Oke, paham semua? Atau masih bingung? Maksudnya Mbak Rahel kalau misalkan ini dibalik gini ya. Nah, gini, berarti membacanya dari ini, entitas B, ya, ini relationship atau memiliki hubungan dengan nilai A dengan nilai maksimumnya 1 dan nilai minimumnya 0. Nah, biasanya juga yang digambar itu hanya nilai maksimumnya yang di dekat kotak entitasnya. Terus ini ada gambar seperti ini, minimum 1, maksimum 1, gambarnya seperti ini. Nah, cara membacanya sama. Entitas A memiliki hubungan dengan entitas B dengan nilai minimum 1 dengan nilai maksimum 1. Nah, kalau ini, dia nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya banyak. Nah, berarti entitas A memiliki hubungan dengan entitas B dengan nilai maksimalnya ada banyak, dengan nilai minimumnya 0, atau boleh dia tidak berhubungan dengan entitas B. Gitu. Nah, terus ini nilai minimumnya 1, nilai maksimumnya banyak. Nah, simbolnya seperti ini. Nah, setelah itu, nah sampai sini paham ya terkait kardinalitas. Nah, kita akan mendefinisikan rea. Kita akan memberikan kardinalitas dari rea diagram ini, rea yang sudah kita bangun. Nah, di sini ada cookies, sales, gajah sebagai internal agen atau employee ya, employee. Nah, ini ada buaya sebagai external agen, di sini customer. Nah ini ya, yang pertama antara event dengan event sales dengan buaya. Berarti kita akan mendefinisikan yang ini dulu, membuat kardinalitasnya yang ini, sales dengan buaya. Ini ya. Nah, ini. Nah, berarti ini cara membacanya apa? Setiap buaya terlibat minimum 0 sales dan maksimal banyak sales. Artinya apa? Di sini berarti dia sebagai external agen tadi siapa?
customer ya? Oh ya, customer.